Ibu pengganti bab 74. Kamu percaya siapa? Ayo kita pergi. Sherin berkata kepada Yuta. Bersamaan dengan itu, Sherin menutup jendela mobil ke atas. Mobil sedang berjalan. Air mata Sherin terus berlinang. Memang dalam suasana genting lah orang baru bisa melihat dan tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat. Pria itu membuka mulut mengatakan mencintai dirinya. Tapi di keadaan seperti itu, dia tidak banyak bertanya sepatah kata pun kepadanya. Bahkan melihat dirinya sebentar pun tidak, langsung saja memilih pergi bersama Gabriel. Sherin berpikir, apa Devan pernah memikirkan ketidakberdayaannya bahwa dia tidak bersalah? Sementara itu, Devan, aku tidak sengaja mengatakan kalau Sherin itu adalah pengasuh. Hati wanita itu begitu beracun, berani-beraninya dia mau membunuhku. Untung saja aku menghalanginya dengan lenganku. Kalau tidak, mungkin saja aku sudah tidak bernyawa lagi. Setelah berkata, Gabriel menundukkan kepala, perlahan menarik air mata. Kedua tangan Devan masuk ke kantong celananya, tidak melihat perasaan wanita itu. Tapi kedua tangannya tanpa bisa dikontrol mengepal dengan kuat. Dalam matanya ada kemarahan yang sangat dalam, tak terlihat batasannya. Devan menatap wanita di hadapannya ini. 14 tahun yang lalu, bayangan tubuh kecil itu menggunakan badannya sendiri untuk melindungi dirinya, dan dia sampai terluka. Kembali muncul di matanya. Jelas-jelas watak aslinya begitu baik. Mengapa seperti sekarang ini? Sebenarnya saat kejadian itu, di bawah alam sadarnya Devan memilih untuk percaya bahwa Sherin tidak akan berani melakukan hal seperti ini. Saat itu hatinya juga sangat marah karena dirinya terlalu menggunakan emosi untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, Devan bertahun-tahun mengenal Gabriel, baru beberapa lama mengenal Sherin. Tapi saat ini Devan lebih mempercayai insting, namun di dalam hatinya lebih banyak lagi kekecewaan. Hal ini selesai sampai di sini. Akhirnya Devan melemparkan satu patah kata, membelokkan badan, dan siap-siap untuk pergi. Sikap Devan itu sangat jelas terlihat sehingga membuat Gabriel sadar ada yang tidak beres. Dengan terkejut membelalakkan mata, serta merta berdiri tanpa ada waktu untuk berpikir sedikit pun. Jarum yang ada di tangannya ditarik keluar. Seketika kain kas di tangannya dibasahi menjadi berwarna merah segar. Gabriel tidak bisa menahan suara rintihan kecilnya
Ketika ujung sorotan mata Devon melihat situasi ini, dengan cepat dia membalikkan badan menekan bel-bel di bawah kepala ranjang. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Devon dengan sedikit panik sambil mengambil tisu dari atas meja. Mengusap tangan langsung tangsing Gabriel yang kenyal menekan-nekan. Mata Gabriel memerah, dilanjutkan dengan jatuh ke dalam pelukan Devon. "Devon, kamu percaya kepada wanita itu dan tidak percaya kepadaku." Devon tentu terkejut, terdiam sesaat, mengecil-ngecilkan mata menjawab pertanyaan Gabriel. "Baiklah, baik, jaga luka kamu." Saat ini seorang dokter dari luar berjalan masuk ke dalam dengan tergesa-gesa. Yang bersamaan masuk juga Dylan. Devon menyerahkan Gabriel ke dokter, lalu dia berjalan keluar dari dalam kamar tersebut. "Sherin sudah dijemput oleh adik sepupu kamu. Sepertinya suasana hatinya sangat jelek." Dylan memberi laporan pada Devon. "Tidak ada yang lain." "Ada." "Aku bilang kepada Sherin kalau kamu percaya dia, terus apa kamu percaya Gabriel sendiri yang mengambil pisau dan menusuk dirinya?" Setelah berkata, Dylan secara refleks menatap Devon lekat-lekat. Alis mata Devon mengerut, pandangan matanya perlahan menjadi gelap. Benar, dia percaya kepada Sherin. Kalau begitu juga berarti secara tidak disadari Devon itu juga percaya bahwa Gabriel sendiri yang menusuk dirinya. Sekarang ini kamu mau bagaimana bersikap kepada Sherin? Demi kebaikan Sherin, aku rasa seharusnya kamu memberitahukan Sherin. Dylan diam dan diam, masih saja membuka mulut berkata. Devon balik menatap Dylan sebentar, lalu menganggukkan kepalanya. "Masalah ini kamu bilang pada polisi. Masalahnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Di waktu yang bersamaan di rumah Sherin, aku akan bermalam di sini untuk menemani kamu." "Tidak perlu, Yuta, kamu pergi saja, biarkan aku tenang sebentar." Yuta memandang Sherin lama sekali, sorotan matanya berubah-ubah. "Kalau begitu baiklah, telepon aku kalau kamu ada apa-apa. Masalah di sana aku bisa bantu kamu bereskan. Kamu tidak perlu memasukkan ke dalam hati. Besok aku akan datang menemui kamu lagi." Hingga terdengar suara pintu tertutup menyebar. Hati Sherin yang tegang itu barulah seutuhnya merasa lega. Baru Sherin mengeluarkan suara krek-krek, barulah dia merasa kaget menyadari bahwa dia belum makan malam. Kemudian Sari berdiri pergi ke dapur mengeluarkan mie instan yang belum sempat dimakan tadi siang. Lalu menyalakan api kompor, meletakkan panci di atasnya. Namun dia lupa untuk menambahkan air di dalamnya.
Saat Devan masuk ke dalam, langsung mencium bau gosong yang sangat tebal. Mengangkat kepala dan melihat Sherin yang bersandar di pintu kaca dapur sedang melamun bahwa panci itu sudah terbakar menjadi berwarna merah. Dia hanya mengedip-ngedipkan mata. Kaki panjangnya melangkah beberapa langkah berjalan ke depan, mematikan kompor, menambah sedikit air, menuangkannya ke dalam panci. Sementara Sherin hanya merasa ada sebuah bayangan yang berjalan di belakangnya. Kemudian terdengar suara menuangkan air. Wanita itu belum sempat merespon, bayangan yang tinggi besar itu sudah menekan tubuhnya. Selanjutnya wanita itu pun masuk ke dalam pelukan yang dikenalnya dengan baik. Setelah tersadar, Sherin mulai memberontak dengan sekuat tenaga, tapi Devan sedikit pun tidak memberinya peluang untuk lepas darinya. Kamu, Sherin belum sempat membuka mulut untuk berbicara. Devan setengah menyipitkan mata lalu melototi menatap Sherin, tidak menjawab ucapan Sherin. Tangan besarnya malah mencubit pinggang Sherin. Sherin merasa takut dengan perasaan geli tubuhnya agak bergetar. Dia menggunakan tangannya untuk menahan tangan besar Devan. Kamu sebenarnya mau apa? Kalau kamu merasa akulah yang melukai Gabriel, kamu pergi ambil pisau dan tusuk balik saja. Sherin balas memelototi Devan dan berteriak dengan keras. Devan terdiam lama sekali, tangannya yang melingkar di pinggang Sherin menjadi semakin erat. Sherin, aku tidak pernah curiga padamu. Setelah mengatakan, Devan menanamkan kepalanya di dahi Sherin. Sekujur tubuh Sherin mengeras kaku beberapa saat, barulah dengan nada kecil berkata, tapi kamu juga percaya pada Gabriel, bukannya begitu? Mendengar perkataan ini, Devan mengangkat kepala, menyipitkan mata, melihat Sherin sejenak, melengkung-lengkungkan ujung bibirnya, lalu menarik Sherin untuk ke dalam pelukannya. Selanjutnya menundukkan kepalanya. Bibirnya yang tipis itu menempel di samping telinga Sherin dengan nada yang rendah dan serak berkata, bukan, aku percaya kamu. Bukan, aku percaya kamu. Empat kata simpel ini membuat sekujur tubuh Sherin bergetar. Kepenatan di dadanya seketika menjadi lancar. Mengapa? Di mata Devan, Sherin bukan seharusnya lembut dan baik, polos kan? Devan mengharuskan alis.
kamu gombal. Saat itu kamu melirik aku sebentar pun tidak. Kamu langsung membawa Gabriel ke rumah sakit. Percaya aku. Kalau kamu percaya aku, apa kamu bisa memperlakukan aku seperti itu? Setelah Siren selesai berkata, matanya memerah, air matanya menetes ke bawah tanpa bisa ditahan.